Selamat datang di video ini. Revolusi energi di Tiongkok, transformasi menuju energi terbarukan. Revolusi energi yang terjadi di Tiongkok beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan besar. Dalam beberapa bulan terakhir, tenaga surya benar-benar mendominasi, menggantikan sumber energi tradisional seperti batu bara. Data yang ada sangat mengesankan. Sebagai contoh, selama 3 kuartal pertama tahun 2024, Tiongkok telah menambahkan lebih dari 1 terawatt kapasitas tenaga surya baru. Kurva pertumbuhan ini menunjukkan bahwa Tiongkok sedang bergerak menuju dominasi energi terbarukan secara global. Sementara itu, persetujuan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara telah anjlok hingga 83%, dengan hanya 9 GW yang disetujui sepanjang tahun ini. Sebagai perbandingan, dalam periode yang sama, Tiongkok berhasil menambahkan 160 GW kapasitas tenaga surya, atau rata-rata 17,7 GW per bulan. Pada kuartal terakhir, angka tersebut diperkirakan akan melampaui 240 GW untuk tahun 2024. Ini akan mendorong total kapasitas tenaga surya terpasang di Tiongkok melewati 1 triliun watt atau 1 TW. Peran energi terbarukan. Peralihan besar-besaran ini dipercepat oleh kebijakan pemerintah yang lebih mendukung energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan penyimpanan energi baterai. Tender penyimpanan energi baterai terbesar di dunia baru saja selesai di Tiongkok, dengan rata-rata harga sistem penyimpanan lengkap sekitar $65 per kWh. Sistem ini mencakup seluruh komponen, bukan hanya sel baterai. Perubahan paradigma energi di Tiongkok. Persetujuan pembangkit listrik tenaga batu bara telah menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir. Pada kuartal ketiga dan keempat tahun lalu, persetujuannya bahkan turun hingga 92%, dan tren ini berlanjut pada 2024. Sebagian besar pembangkit listrik tenaga batu bara yang ada di Tiongkok saat ini mengalami kerugian, dengan laporan menunjukkan bahwa sekitar 70% dari pembangkit tersebut tidak menguntungkan. Sebaliknya, energi terbarukan sedang membentuk ulang campuran energi nasional Tiongkok dengan kecepatan luar biasa. Dalam 12 bulan terakhir, Tiongkok telah memasang energi terbarukan setiap minggu yang setara dengan 5 pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini berarti setara dengan 250 pembangkit listrik tenaga nuklir yang telah dibangun selama 1 tahun. Perubahan ini menunjukkan langkah signifikan Tiongkok untuk meninggalkan batu bara dan bahkan nuklir demi fokus pada energi surya, angin, dan baterai. Transformasi energi di Tiongkok, dampak bagi industri batu bara dan masa depan energi terbarukan. Banyak pendukung energi nuklir berpendapat bahwa Tiongkok masih membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Memang benar, dalam 12 bulan terakhir, Tiongkok telah membangun 5 pembangkit listrik tenaga nuklir. Namun, setiap minggu, Tiongkok membangun kapasitas energi terbarukan, tenaga angin, surya, dan baterai, yang setara dengan apa yang mereka bangun dalam 12 bulan untuk nuklir. Ini menunjukkan bahwa nuklir hanyalah pemain kecil dalam industri energi Tiongkok saat ini. Fokus utama Tiongkok adalah pada pengembangan dan penskalaan tenaga surya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam 1 tahun, kontribusi tenaga surya Tiongkok telah lebih besar daripada seluruh kapasitas tenaga surya di banyak negara maju. Sementara itu, persetujuan untuk pembangkit listrik tenaga batu bara baru terus menurun dengan cepat, yang mengarah pada perubahan yang lebih cepat dari campuran energi Tiongkok, didorong oleh tenaga surya, angin, dan penyimpanan energi. Dampak pada negara penghasil batu bara. Perubahan cepat ini akan memiliki dampak besar pada negara-negara seperti Australia, yang sangat bergantung pada ekspor batu bara ke Tiongkok. Dalam 10 tahun ke depan, banyak pembangkit listrik tenaga batu bara di Tiongkok akan tutup. Bahkan beberapa pembangkit yang ada saat ini sudah bangkrut, dan proses kebangkrutan ini akan semakin cepat. Saat ini, tidak ada pembangkit listrik tenaga batu bara di Tiongkok yang beroperasi dengan kapasitas lebih dari 60%, yang berarti sebagian besar pembangkit ini mengalami kerugian. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Seiring menurunnya permintaan batu bara, khususnya batu bara dari Australia,
warga Australia yang bekerja di industri batu bara harus mulai mempersiapkan diri. Jika Anda bekerja di industri ini atau terkait dengannya, inilah waktu yang tepat untuk berlatih ulang atau beralih ke sektor lain, karena perubahan besar ini akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Anda mungkin masih memiliki waktu 2 hingga 4 tahun untuk melakukan persiapan. Transformasi menuju energi terbarukan. Tiongkok memiliki ambisi besar untuk menghilangkan batu bara dari campuran energinya. Alasan utamanya adalah batu bara tidak efisien, mahal, kotor, dan mencemari. Sebuah laporan dari Amerika Serikat menyebutkan bahwa 22 juta orang di sana meninggal lebih cepat karena polusi udara yang dihasilkan dari pembakaran batu bara dalam 20 tahun terakhir. Tiongkok tentu tidak ingin mengalami hal yang sama. Polusi ini merugikan pemerintah, industri kesehatan, dan menyebabkan biaya yang sangat besar terkait dengan kematian dini dan penyakit seperti kanker akibat polusi udara. Sebagai upaya untuk menghindari masalah ini, Tiongkok terus berinvestasi dalam energi terbarukan. Mereka ingin mengurangi polusi yang berasal dari kendaraan dan industri. Jika bisa menghindari polusi tersebut, Tiongkok akan melakukannya. Mereka ingin menciptakan lingkungan yang lebih bersih sehingga kota-kota di Tiongkok dapat terlihat lebih hijau dan sehat. Banyak orang yang datang dari luar negeri mulai terkesan dengan bagaimana Tiongkok mulai menjadi lebih bersih dan lebih hijau. Tiongkok sedang berada di garis depan perlombaan energi terbarukan dan memimpin dunia dalam pembangunan kapasitas energi terbarukan, terutama tenaga surya dan angin. Dalam beberapa tahun mendatang, pergeseran dari batu bara ke energi terbarukan akan semakin nyata, dan negara-negara yang bergantung pada batu bara, seperti Australia, perlu mempersiapkan diri menghadapi perubahan besar ini. Transformasi energi di Tiongkok, pertumbuhan eksponensial tenaga surya. Tiongkok sedang berada di garis depan perlombaan energi terbarukan dan memimpin dunia dalam pembangunan kapasitas energi terbarukan, terutama tenaga surya dan angin. Dalam beberapa tahun mendatang, pergeseran dari batu bara ke energi terbarukan akan semakin nyata, dan negara-negara yang bergantung pada batu bara, seperti Australia, perlu mempersiapkan diri menghadapi perubahan besar ini. Transformasi energi di Tiongkok, pertumbuhan eksponensial tenaga surya. Saat ini, kapasitas terpasang tenaga surya global telah mencapai 2 juta ton, sebuah angka yang sangat signifikan. Menurut Dewan Tenaga Surya Global dan Tenaga Surya Eropa, dibutuhkan waktu 68 tahun untuk mencapai 1 juta ton kapasitas tenaga surya. Namun yang mengejutkan adalah kenyataan bahwa hanya dalam 2 tahun lagi, kapasitas tersebut bisa mencapai 2 juta ton. Ini adalah contoh nyata dari pertumbuhan eksponensial. Kita saat ini berada pada titik awal dari kurva S, di mana laju pertumbuhannya akan semakin cepat. Untuk memberi Anda gambaran lebih jelas tentang pertumbuhan eksponensial ini, bayangkan sebuah papan catur dengan 68 kotak. Jika Anda menaruh satu butir beras di kotak pertama dan menggandakannya di setiap kotak berikutnya, jumlah butir beras akan terus bertambah dengan cepat. Pada kotak kedua, jumlah butir beras menjadi 2, di kotak ketiga menjadi 4, dan seterusnya. Begitu Anda mencapai kotak ke-68, jumlah butir beras yang Anda miliki akan mencapai 1,4 triliun metrik ton beras. Angka yang luar biasa besar ini menggambarkan kekuatan pertumbuhan eksponensial yang sedang terjadi di sektor energi terbarukan. Kini, Tiongkok memiliki sekitar 50% dari kapasitas tenaga surya dunia, yang cukup untuk menyalakan 100 juta rumah. Namun, kapasitas ini juga setara dengan 2 terawatt, atau sekitar 7 miliar panel surya. Secara teori, jumlah panel surya ini bisa digunakan untuk menyalakan sekitar 400 juta rumah. Dan ini baru permulaan. Jika kita terus menggandakan kapasitas ini dalam beberapa tahun ke depan, kita akan mencapai titik di mana kita tidak lagi memerlukan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Tiongkok telah menyadari hal ini dengan sangat cepat, dan mereka bergerak menuju transisi energi terbarukan dengan kecepatan luar biasa. Mereka tahu bahwa mereka tidak membutuhkan batu bara, dan mereka sedang memimpin dunia menuju masa depan yang lebih bersih dan lebih hijau. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya.
Dan jika Anda suka dengan video ini silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.